Selamat datang kembali di Filsafat untuk Pemula, seri video di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat terkemuka di dunia dalam 100 hari. Teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang filsuf yang memberikan kontribusi yang luar biasa besar bagi bidang logika, matematika, dan filsafat bahasa. Dia adalah seorang pemikir yang sering juga disebut sebagai bapak logika modern. Hari ini kita akan membicarakan Friedrich Ludwig Gottlob Frege. Siapakah dia? Yang namanya cukup sulit itu. Dia adalah memang seorang Jerman, tepatnya filsuf Jerman yang pemikirannya sangat revolusioner. Mengenai apa? Mengenai makna atau arti, referensi, dan struktur logika. Friedrich Ludwig Gottlob Frege. Nah, kita akan membahas dia. Namun pertama-tama kita harus tahu bagaimana latar belakang hidupnya. Gottlob Frege lahir tanggal 8 November 1848 di Wismar, Jerman. Dia adalah anak pertama dari sebuah keluarga kelas menengah. Dan memang sejak kecil dia menunjukkan minat yang besar terhadap matematika dan logika. Frege belajar di sebuah universitas di Jerman yang bernama Universitas Jena, di mana di tempat itu dia mengkhususkan diri mempelajari matematika dan filsafat. Meskipun Frege menjadi salah satu tokoh penting dalam logika, tetapi sepanjang masa hidupnya pengaruh yang dia buat lewat karya-karyanya masih terbatas. Hingga akhirnya karya-karya dia dan pemikirannya mulai dikenal luas dan mendapatkan perhatian dari khalayak justru ketika dia sudah meninggal. Frege mulai mengembangkan minatnya terhadap logika formal dan dasar-dasar matematika ketika dia menjadi dosen di Universitas Jena. Di tempat itu, di Jena, Universitas Jena, dia mulai mempertanyakan asumsi dasar dalam matematika dan berusaha merumuskan suatu sistem logika yang lebih ketat. Frege paling dikenal karena karya yang dia buat mengenai logika simbolik dan sistem logika formal. Frege menciptakan sistem logika yang kemudian dikenal dengan sebutan Begriffsschrift pada tahun 1879, yang merupakan langkah besar menuju logika modern yang hari ini kita kenal. Nah, sistem Begriffsschrift itu memperkenalkan suatu simbolisme yang lebih cocok untuk memformalisasikan kalimat-kalimat dalam logika dan matematika. Dan sistem tersebut, sistem Begriffsschrift ini akhirnya akan sangat mempengaruhi pengembangan logika formal dan teori himpunan dalam bidang matematika. Frege juga memfokuskan penelitian dia pada dasar-dasar aritmatika dan matematika tentu saja. Dia berusaha untuk membuktikan bahwa seluruh matematika bisa dijelaskan hanya dengan logika sederhana, logika dasar. Pandangan dia ini kemudian dikenal dengan istilah logisisme. Dalam
karya utama dia punya karya yang boleh dikatakan paling monumental, Die Grundlagen der Arithmetik, ya, Die Grundlagen der Arithmetik, atau apa ya terjemahannya, dasar-dasar aritmatika, gitu ya. Frege mengusulkan bahwa angka dan operasi matematika, ini dua ini, dapat dijelaskan tapi dalam konteks atau kerangka logika, tanpa memerlukan penjelasan yang sifatnya abstrak, metafisik, atau bahkan intuitif. Nah, Frege juga mengembangkan satu konsep penting dalam teori himpunan dan matematika, seperti ide tentang fungsi dan argumen dalam logika, yang keduanya ini nanti menjadi dasar penting dalam matematika abad ke-20. Nah, salah satu yang lain ya dari kontribusi terbesar Frege yang paling berpengaruh dalam filsafat adalah teori yang dia buat mengenai arti atau makna atau sense dan referensi atau reference. Dalam karyanya yang berjudul Übersinn und Bedeutung, ya, atau mengenai arti dan referensi, gitu ya, Übersinn und Bedeutung, Frege membedakan dua aspek dari makna suatu kata atau frase. Apa dua aspek itu? Yang pertama adalah arti, yang terkait dengan cara kita memahami suatu kata. Yang kedua adalah referensi, yang merujuk pada objek konkret di dunia yang dimaksud oleh suatu kata. Oke, saya ulangi ya. Dalam Übersinn und Bedeutung, Frege membedakan dua aspek dari makna suatu kata. Dua aspek. Pertama arti, kedua referensi. Arti adalah cara kita memahami kata, referensi adalah rujukan kata itu pada sebuah objek konkret. Sebagai contoh, Cicero. Ya, kalau Anda mendengar kata Cicero dalam bahasa Latin, kata itu kan punya arti. Apa artinya? Cicero menunjuk pada seorang pemikir atau orator Romawi. Oke. Cicero, orator Romawi, seorang tokoh orator Romawi. Tetapi ini kan kata ya, arti ya. Referensinya adalah individu yang spesifik. Siapa? Yaitu tokoh itu tadi, Marcus Tullius Cicero, ya, seorang orator hebat zaman Romawi. Nah, Frege berpendapat bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa dan makna membutuhkan kemampuan kita untuk membedakan mana yang arti dan mana yang referensi, acuannya. Nah, kemampuan ini membedakan keduanya ini menjadi landasan nantinya bagi banyak penelitian dalam filsafat bahasa dan semantik. Selain itu teman-teman, Frege juga berfokus pada bagaimana kalimat-kalimat itu membentuk pernyataan atau proposisi yang dapat bernilai benar atau salah. Nah, pandangan Frege ini nantinya akan berpengaruh besar dalam perkembangan logika dan filsafat bahasa abad ke-20, utamanya untuk aliran filsafat yang nanti juga akan kita bahas bernama aliran logika analitik atau filsafat analitik. Nah, itulah Frege.
Meskipun karya-karya Frege sangat penting, dia juga mendapatkan atau panen kritik. Salah satu kritik terbesarnya datang dari seorang filsuf juga, yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya, bernama Bertrand Russell. Nah, Russell yang mengkritik tadi menunjukkan bahwa sistem logika yang dikembangkan Frege mengandung kontradiksi yang kemudian dikenal dengan sebutan paradoks Russell. Paradoks ini muncul ketika Frege berusaha mengembangkan teori himpunan, tetapi justru menemukan bahwa himpunan yang mengandung diri mereka sendiri menyebabkan kontradiksi yang logis. Kondisi itu ya, atau temuan atau paradoks itu akhirnya harus memaksa Frege untuk merevisi beberapa asumsinya, meskipun dia merasa bahwa kesalahan tersebut bukan sepenuhnya diakibatkan atau menjadi miliknya. Namun di tengah kritik yang datang kepadanya, pengaruh Frege dalam bidang logika tetap sangat besar. Meskipun sistem yang dia ajukan harus atau sempat mendapat kritik dan harus direvisi, pendekatan formal yang dia kembangkan tetap menjadi landasan penting bagi logika simbolik dan teori himpunan, di mana para logikawan dan matematikawan abad ke-20 masih menggunakannya. Nah, teman-teman, Frege memang tokoh pemikir yang berpengaruh tidak hanya di bidang matematika dan logika, tetapi memang kita lihat sendiri dalam bidang filsafat bahasa dia memberikan kontribusi yang besar. Pemikiran dia tentang arti dan referensi menjadi dasar dari banyak diskusi tentang semantik dan pragmatik dalam filsafat bahasa. Filsuf-filsuf seperti Bertrand Russell tadi ya, atau Russell yang tadi yang sudah kita bahas dan mengkritik dia, Ludwig Wittgenstein ya, itu sangat dipengaruhi oleh pemikirannya. Filsuf analitik abad ke-20 misalnya seperti Rudolf Carnap dan Wilfrid Sellars juga sama membangun teori-teori mereka di atas dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Frege. Bahkan filsuf kontemporer seperti Saul Kripke dan David Kaplan sering menunjukkan pada adanya konsep-konsep Frege dalam analisis mereka mengenai makna dan referensi. Konsep penting yang dikembangkan Frege ya dalam hal ini akhirnya adalah mengenai makna bahasa, sintaksis, dan semantik. Dan ini akan membuka jalan bagi pengembangan ilmu apa, teman-teman? Bukan bahasa lagi, tapi komputer dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence. Nah, sistem logika Frege yang formal memang sangat penting dalam pembuatan apa? Percaya nggak? Algoritma komputer. Jadi kalau kita lihat algoritma YouTube itu semua diawali dari logika matematika digabung sintaksis dan semantiknya Frege, di mana di situ ada yang disebut sebagai pengolahan bahasa alami dan kini digunakan dalam teknologi digital modern. Nah, itulah yang bisa saya bahas dengan sangat dangkal tentu saja karena saya tidak mendalam secara khusus, secara pribadi mendalami Frege, tetapi hidupnya harus kita akui sangat berkontribusi dalam banyak bidang bahasa, filsafat, utamanya matematika ya, yang semuanya akhirnya menentukan kehidupan digital kita hari ini.
Meskipun hidupnya tidak mendapatkan pengakuan yang layak ya selama sepanjang hidupnya dan baru diakui setelah kematiannya, tapi jelas bahwa Frege adalah filsuf dan matematikawan yang paling berpengaruh dalam sejarah. Karya dia itu memberi dasar bagi banyak pemikiran logis dan matematis yang berkembang di abad ke-20 dan pengaruhnya tidak terbatas di banyak bidang. Saat ini, Frege memang dipandang sebagai salah satu tokoh terpenting ya dalam filsafat analitik. Pemikirannya sangat mendalam mengenai logika, bahasa, dan matematika dan terus menjadi bahan kajian yang mendalam. Dia adalah seorang visioner yang akhirnya membuka jalan bagi revolusi dalam pemahaman kita mengenai logika dan bahasa. Karya-karya Frege telah membentuk pemikiran logis abad ke-20 dan memberi kontribusi yang tak ternilai bagi filsafat bahasa dan matematika. Saya pikir cukup teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video menarik tentang filsafat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.